Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat asar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat dan juga kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit banyak membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Kurang lebih artinya sebagai berikut. Kulnah itu kami katakan kepada para penghuni surga, yakni Adam, Hawa serta Iblis, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum, lalu jika datang dan pasti akan datang kepadamu minni, dari aku, apa yang datang? Huda, yakni petunjuk. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, maka niscaya dia tidak akan ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari sini berbagai ragam tafsir surat Al-Baqarah ayat 38. Yang pertama dari tafsir Jalalain, yakni Syekh Jalaluddin. Pada surat Al-Baqarah ayat 38, mereka semua diperintahkan keluar dari surga, sedangkan petunjuk Allah yang dimaksud adalah kitab suci dan para rasulnya. Sedangkan Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil pada surat Al-Baqarah ayat 38 mengutip sebagian ulama tafsir yang mengatakan perintah turun disebut berulang. Jadi beberapa ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah yang dialami oleh Nabi Adam ketika di surga, yakni mendekati pohon dan mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, dan janganlah engkau mendekati pohon ini, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala cuma itu saja waktu itu. Maka ketika turun, niscaya ketika di bumi pasti ada petunjuk dari Allah
Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah pasti akan selamat. Seperti pertemuan kemarin kita telah membahas ada kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, yakni dengan kalimat tersebut Allah akan menerima taubat dari Nabi Adam dan istrinya. Ada ulama yang berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah yang tertulis dalam surat Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu memerintahkan kepada penghuni surga yang saat itu adalah Nabi Adam, istrinya dan juga iblis, untuk turun dari surga. Karena ketika sudah turun dari surga berarti kondisi berada di bumi, maka saat itu Nabi Adam dikasih petunjuk oleh Allah. Tentunya bukan hanya Nabi Adam saja, anak turunannya pasti akan ada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya masing-masing. Nabi Adam dan anak turunannya ada petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam untuk dijadikan pedoman supaya bisa balik lagi kepada kampung halamannya, yaitu surga. Karena jika kita mengikuti petunjuk tersebut, niscaya Allah pasti akan menganugerahkan rasa aman dan tentram. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagaimana yang diturunkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah sampai akhir hayat, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat membisikkan kata Allah khaufun alaihim wala hum yahzanun, supaya jangan takut dan jangan bersedih. Tentunya itu adalah tata cara paten untuk kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah kepada utusannya yang ada di bumi Allah. Pada setiap masa, pada setiap Nabi Nuh, pada setiap nabi-nabi, maka barang siapa yang mengikuti nabi tersebut dan mengikuti petunjuk dari Allah, tentunya dengan mengikuti nabi yang diutus oleh Allah, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yakni akan diganjar, akan dikembalikan lagi kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang jauh dari Nabi Adam? Tentunya kita telah memiliki menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku telah meninggalkan dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, jika kamu tidak akan tersesat jika memegang teguh kedua perkara tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan firman Allah mengenai tentang keharusan mengikuti Rasul, yakni qul in kuntum tuhibbunallah, dan jikalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Rasulullah disuruh ngomong kepada umatnya saat itu, jika kamu emang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Pertama, maksiat yang kita lakukan
akan menyebabkan kesengsaraan kita tidak hanya di dunia saja, melainkan nanti juga di akhirat, kecuali kemaksiatan tersebut telah ditaubati. Allah berfirman dalam surat Furqan, "Wa may ya'mal as-solihati min dzikrin," yang artinya jika kita faman taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Faman taba, barang siapa yang kembali atau bertaubat, wa 'amila 'amalan, dan berbuat amal soleh, faulaika, maka baginya, bagi orang-orang tersebut, yubaddilullahu sayyi'atihim, Allah akan mengganti sayyi'at, keburukan-keburukan, kemaksiatan yang telah dilakukan dengan hasanah, dengan perbuatan-perbuatan baik, ganjaran-ganjaran untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, cara untuk kembali kepada Allah, yakni dengan beramal, dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, akan buat orang yang mengamalkannya tentunya merasa aman dan bahagia. Sudah berapa ayat yang kita laksanakan? Sudah berapa ayat larangan-larangan Allah yang sudah kita tinggalkan? Bisa di-list ya. Kalau masih belum, wah, ya Allah. Sedangkan berpaling dari keduanya akan membuat orang merasakan ketakutan. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari nasihat Rasul, jauh dari orang-orang saleh, insya Allah kita akan merasakan ketakutan dan kesedihan, gelisah gitu. Karena akan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah forum sesama hamba Allah, bagaimana kita bertemu bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Al-Quran atau bahasanya tilawah. Tilawah itu dari talayatu. Yang namanya talayatu itu ketika kita membaca, meskipun kita tidak mengerti artinya, insya Allah ada pancaran yang diberikan dari Al-Quran itu sendiri kepada yang membacanya. Dan juga dengan membaca Al-Quran itu juga mendatangkan rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sebab rahmat Allah turun adalah dengan membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Kemudian berusaha dengan segenap jiwa dan raga untuk siap melaksanakan segala perintah Allah dan siap menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang terdekat, yakni mendidik orang terdekat kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan kepada Rasulullah anak-anak kita atau istri, suami, kenalkan kepada Rasul, bacakan sejarahnya, dan juga dekat dengan Al-Quran. Tentunya dekat dengan Al-Quran ini bisa dengan bagaimana membaca dengan baik dan benar, menghafal tiap ayat, karena tiap ayat tiap huruf yang dibaca berpahala 10 kebaikan. Dan juga memastikan diri dan keluarga untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naran, dari neraka. Bagaimana kita bisa memastikan diri kita untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keluarga kita. Kemudian pendidikan terbaik untuk anak adalah mencontohkan. Kita memberikan contoh kepada anak, bersolat berjamaah, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan juga sejak dini kita mulai mengajarkan kalimat thayyibah. Misalkan alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Karena seperti pertemuan sebelumnya, kata-kata itu tidak bisa diremehkan. Bahkan
gara-gara kata-kata dari yang halal pun bisa jadi haram, pun sebaliknya dari yang haram pun bisa menjadi halal. Seperti yang tadinya ketika bersentuhan menjadi maksiat, maka ketika qabiltu nikahanha wa tazwijaha bisa menjadi halal, bahkan berpahala. Kemudian semoga kita semua dan keluarga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tiket menuju surganya, tentunya menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk serta menjadi bagian dari golongan orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga kita bisa kembali ke kampung halaman kita yakni surga, tentunya dengan sanak saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.